Halo semuanya, selamat datang di video hari ke-7 dari series 10 hari Microsoft Excel untuk pemula. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang data cleaning di Microsoft Excel. Ya, tapi sebelumnya teman-teman bisa download dulu file latihannya lewat link di deskripsi di bawah ini ya. Tujuannya nanti supaya teman-teman bisa nonton video ini sambil praktek agar teman-teman lebih bisa menguasai materinya. Nah, kalau udah di-download, teman-teman bisa buka file latihannya dan kita langsung masuk ke materinya. Sebelum kita praktek tentang data cleaning, teman-teman wajib tahu dulu apa itu data cleaning ya. Jadi data cleaning adalah proses membersihkan data ya. Dari apa? Dari data-data yang duplikat, data-data yang kosong, data-data yang dengan format yang nggak rapi dan sebagainya. Nah, kita akan praktekkan beberapa studi kasus. Yang pertama di sheet 1 kita akan praktekkan cara menggabungkan data dan juga memisahkan data. Nah, kita di sini akan praktek cara menggabungkan data dulu. Ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa menggunakan rumus concat, yang kedua menggunakan ampersand, dan yang ketiga menggunakan flash fill. Tapi kita akan praktekkan dulu dengan menggunakan rumus concat ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini di sini di sheet 1 ya, ada data nama depan dan juga nama belakang. Nah, kita ingin menggabungkannya di kolom nama lengkap di sini. Nah, kita langsung aja gunakan rumus concat. Nah, seperti ini. Lalu teks 1 ya. Ini artinya nama depan, titik koma. Ya, jangan lupa kita ingin menambahkan spasi ya, karena di sini itu enggak ada spasi. Jadi kita tambahkan spasi. Jangan lupa spasinya itu di dalam petik 2 ya, karena kita akan menambahkan data teks. Titik koma lagi, lalu teks nama belakangnya ya, lalu kurung tutup dan klik enter. Nah, maka di sini kita sudah bisa menggabungkan nama depan dan juga nama belakang menggunakan concat ya. Teman-teman bisa copy ke bawah. Nah, maka sudah otomatis menggabungkan nama depan dan juga nama belakang. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan ampersand ya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung aja ketik sama dengan ya, langsung ke nama belakang, nama depan di sini ya. Lalu simbol ampersand seperti ini. Jangan lupa tambahkan spasi, simbol ampersand lagi, dan nama belakang. Ya, tinggal klik enter. Nah, maka sudah bisa ya teman-teman menggabungkan nama depan dan juga nama belakang menggunakan ampersand. Nah, sekarang cara yang ketiga yaitu menggunakan flash fill. Nah, flash fill ini bertujuan untuk mengisi data otomatis dari data yang sudah dibuat. Ya, jadi kita akan membuat datanya dulu. Caranya teman-teman ketik di baris pertama yaitu nama lengkapnya. Nah, seperti ini, klik enter. Nah, teman-teman tinggal ketik CTRL-E. Nah, maka sudah otomatis menginputkan nama depan dan juga nama belakang di baris kedua sampai terakhir ya. Lalu selanjutnya ya, kita ingin memisahkan lagi antara nama depan dan juga nama belakang ya dari data nama lengkap. Caranya di mana? Teman-teman bisa menggunakan flash fill lagi ya. Teman-teman ketik dulu di baris pertama ya, Andi, lalu nama belakangnya Pratama. Nah, lalu di baris kedua teman-teman tekan CTRL-E untuk nama depan ya, nama belakang juga sama, tekan CTRL-E. Nah, gitu ya teman-teman, gampang kan? Lalu selanjutnya kita beralih ke sheet kedua ya. Di sheet kedua ini ya, teman-teman bisa lihat ini merupakan data satu kolom. Nah, kita ingin memisahkannya menjadi beberapa kolom ya. Ada kolom ID karyawan, kolom nama, kolom divisi, dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa menggunakan flash fill. Ya, tapi itu kelamaan ya teman-teman, karena ini datanya panjang ke samping kanan ya. Caranya ya teman-teman bisa menggunakan tools text to column. Yang pertama teman-teman seleksi dulu kolomnya ya seperti ini. Nah, lalu ke tab menu data ya, pilih text to column. Nah, di sini muncul pop-up seperti ini dan ada pilihan nih antara delimited dan juga fixed width ya. Untuk delimited ini artinya kita akan memisahkan data menggunakan tanda pemisah atau karakter tertentu. Misalkan di sini adalah tanda koma ya. Di sini ada beberapa koma seperti ini. Nah, kita akan memisahkan datanya berdasarkan tanda koma. Lalu selanjutnya ada fixed width. Ini artinya kita memisahkan data ya berdasarkan jumlah karakter. Jadi misalkan di sini teman-teman berisi kode ID karyawan atau data karyawan yang jumlahnya itu karakternya itu sama. Misalkan teksnya itu sama jumlahnya ya. Teman-teman bisa pakai fixed width. Tapi karena kita di sini menggunakan tanda koma, maka pilih yang delimited ya seperti ini. Lalu klik next. Nah, lalu di sini bisa teman-teman lihat ya ada pilihan ya. Pemisahnya itu menggunakan apa? Apakah menggunakan tab, menggunakan semikolon, koma, space, ataupun other. Teman-teman bisa pilih koma di sini ya. Tapi teman-teman lihat di sini ada spasi di depan kolom kedua.
ya di depan nama itu ada spasinya, maka tuh di sini teman-teman pilih other aja, kita pakai koma dan juga spasi. Nah seperti ini, lalu klik next ataupun klik finish langsung juga bisa ya teman-teman, klik finish. Nah bisa teman-teman lihat di sini datanya udah terpisah menjadi beberapa kolom ya. Nah untuk merapikannya ya teman-teman, ini ada sedikit tips tambahan ya. Teman-teman bisa menggunakan shortcut CTRL-A ya untuk menyeleksi semuanya, lalu Alt HOI, dan sudah rapi ya teman-teman. Ini akan menyesuaikan sendiri untuk lebar kolomnya. Nah lalu kita beralih ke sheet ketiga ya teman-teman. Di sini kita ada sebuah data gaji karyawan. Nah, di sini ada beberapa karyawan yang namanya itu double ya atau ganda. Nah, gimana caranya kita menghapusnya? Nah, kalau misalkan cuma satu karyawan yang datanya ganda, ya teman-teman bisa hapus manual. Tapi kalau datanya banyak ya, apalagi di level perusahaan itu sampai ratusan. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa tools ini. Yang pertama, kita bisa cari dulu ya data mana saja yang ganda supaya teman-teman tahu ya. Nah, pertama bisa teman-teman seleksi dulu untuk kolom yang berisi data yang nggak bisa digandakan, yaitu seperti ID karyawan maupun nama karyawan di sini ya. Karena di sini adanya nama karyawan, jadi kita pakai nama karyawan aja. Kita seleksi ke bawah seperti ini. Lalu kita menu home, ke conditional formatting ya, lalu pilih highlight rules, pilih yang duplicate values. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik OK aja ya, karena ini udah otomatis menseleksi data yang duplikat ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada Andi Pratama. Ini ada di sini ada Andi Pratama lagi. Ini artinya datanya duplikat ya teman-teman. Sekarang kalau kita udah tahu data mana aja yang duplikat ya teman-teman bisa langsung hapus datanya. Caranya teman-teman seleksi lagi ya kolomnya ke bawah seperti ini. Lalu ke tab data ya, dan pilih di sini ada tools remove duplicate. Teman-teman klik aja. Nah, lalu teman-teman langsung klik remove duplicate. Nah, teman-teman bisa pilih yang nama karyawan aja di sini. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah keterangannya sudah sukses menghapus 8 data duplikat dan ada 20 unique values ya. Ini artinya ada tersisa 20 data yang tidak ada duplikatnya. Nah, seperti ini teman-teman sudah lihat ya. Nah, di sini untuk conditional formattingnya sudah hilang ya, yaitu yang warna merah tadi, karena sudah nggak ada data duplikat ya. Sekarang kita lanjut ke sheet 4. Nah, di sheet keempat ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada data karyawan. Kita ingin menginputkan jabatannya. Nah, mungkin teman-teman bisa ketik manual ya, seperti gini ya, staff admin. Terus misalkan di sini IT support. Nah, itu mungkin bisa ya, tapi kalau datanya banyak itu kelamaan ya teman-teman, dan ada potensi kesalahan juga seperti salah ketik ya, terus kapitalisasinya nggak benar ya, ada yang salah dan yang lain-lain. Nah, untuk meminimalisir itu ya kita bisa menggunakan data validation. Jadi kita bisa menginputkan data dari pilihan yang ada. Nah, caranya gimana teman-teman? Bisa hapus dulu ya di sini. Nah, teman-teman seleksi kolom yang ingin diberi data validation ya. Lalu teman-teman ke tab data. Di sini ada pilihan data validation, teman-teman klik aja. Nah, di sini muncul pop-up seperti ini. Lalu untuk allow di sini teman-teman pilih yang list seperti ini. Nah, lalu untuk sumbernya teman-teman bebas nih, mau diketik manual di sini ataupun dari data seperti ini ya. Karena kita sudah punya data seperti ini, teman-teman bisa seleksi aja seperti ini. Lalu klik OK. Nah, sekilas nggak ada perubahan, tapi teman-teman bisa lihat di sini ada tanda panah di sini. Teman-teman klik aja. Nah, maka di sini sudah ada pilihan. Teman-teman bisa klik aja antara misalkan di sini jabatannya staff admin ya. Nah, ini cukup mempermudah teman-teman ya, menyingkat waktu dan juga meminimalisir kesalahan ya. Nah, itu dia teman-teman untuk materi kali ini ya. Tadi kita sudah belajar data validation, ada banyak sekali tools yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya, 10-20 menit aja ya. Teman-teman latihan sendiri tapi tanpa melihat video tutorial ini. Ya, tujuannya supaya nanti teman-teman diharapkan lebih bisa menguasai lagi ya tentang skill ini ya. Dan kalau teman-teman sudah merasa menguasai skillnya ya, teman-teman bisa buka file roadmap PDF-nya. Teman-teman checklist tuh skill yang udah dikuasai hari ini ya, supaya nanti teman-teman tahu ya udah belajar skill apa aja hari ini dan skill apa aja yang udah dikuasai dari hari kemarin ya. Nah, itu dia untuk materi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya Rul Febian dan sampai ketemu di video selanjutnya.